Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah Alladhi anzala al-furqana lil'alamina basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan na'inatan bil kulli wahdin bi qahar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib selalu mengingatkan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa. Wujud ketakwaan ini adalah bentuk kita, apresiasi kita dalam menjalankan segala perintah yang Allah berikan dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Jika ketakwaan sudah terpatri dalam diri kita, maka insyaallah kita mampu menjaga keimanan, nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecenderungan manusia adalah lebih banyak didengarkan daripada mendengarkan. Kita bisa amati dalam sebuah forum, dalam sebuah diskusi, bahwasanya kita lebih banyak ingin didengarkan daripada kita mendengarkan ucapan atau nasihat dari orang lain. Ini pun menjadi sekaligus introspeksi diri kita, bahwasanya pentingnya mendengarkan, pentingnya merenungkan apa-apa saja yang diucapkan oleh orang lain dalam bentuk hal-hal yang baik. Tentu hal ini sebuah hal yang lumrah, hal yang manusiawi. Namun kadarnya seringkali kita selalu ingin didengarkan. Apapun yang kita ucapkan selalu ingin didengarkan oleh orang lain, tanpa kita berpikir bahwasanya ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh orang lain patut kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang penting dan mendengarkan ucapan atau nasihat orang lain harus kita tanamkan di dalam diri. Jangan membesarkan ego kita, bahwasanya apa yang kita miliki adalah lebih besar daripada orang lain. Ucapan kita lebih tinggi daripada orang lain. Harusnya seorang mukmin, seorang santri, seorang yang menuntut ilmu wajib untuk mendengarkan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan baik yang disampaikan oleh orang lain, baik guru, ustadz dan lain sebagainya. Jika komunikasi tidak berimbang dan tidak kita mendengarkan ucapan atau nasihat orang lain, kita akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita lebih mendepankan, lebih mengutamakan pikiran kita, nasihat-nasihat kita daripada nasihat-nasihat orang lain. Imam Al-Lu'li mengatakan dalam syair Adabut Talab, kasiril qawli ba'dul ma'd, yang artinya banyaknya bicara dapat menimbulkan kebencian. Ini merupakan introspeksi diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua telinga di bagian kepala kiri dan kepala kanan, sedangkan Allah menciptakan mulut kita hanya satu. Makna ini tersirat bahwasanya harusnya kita lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang baik daripada berbicara. Sehingga pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Ada kalanya kita berbicara, namun ada kalanya kita mendengar. Ingat, Allah menciptakan dua telinga untuk kita,
supaya kita lebih banyak mendengar nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang baik daripada kita berbicara. Seorang santri, seorang murid harus banyak mendengarkan nasihat-nasihat daripada ucapan gurunya, daripada kiainya, daripada ustadznya. Karena hal-hal yang disampaikan oleh beliau-beliau adalah nasihat-nasihat yang baik, perkataan-perkataan baik yang nantinya kita bisa jalankan. Saat berbicara kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berucap. Jangan sampai tingginya ilmu yang kita miliki dapat merontokkan budi pekerti dan karakter santri yang alim, yang manut kepada kiai, yang patuh terhadap ucapan-ucapan para kiai dan ustadznya. Kita juga harus memahami gerak-gerik karakter dan dengan siapa kita berbicara. Apakah kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau kita berbicara dengan orang yang lebih muda daripada kita? Karena dengan kita memanage, mengatur pembicaraan kita kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita bercakap, nantinya itu akan menghilangkan rasa sombong. Namun apabila kita tidak memanage, tidak mengatur kepada siapa kita berbicara, maka timbullah rasa sombong. Kita juga diingatkan untuk selalu introspeksi diri, nada bicara, konteks yang dibahas, dan tidak sekalipun dan jangan sekalipun karena tingginya prestasi kita, tingginya ilmu yang kita miliki, merontokkan budi pekerti kita terhadap lawan bicara. Jangan karena dia tukang bakso kita berbicara dengan lantang, berbicara yang tidak baik, berbicara berkata seakan-akan kita seumuran dengan dia. Kita harus memposisikan diri kita adalah seorang santri, sekalipun dia tukang bakso, sekalipun dia tukang somai, sekalipun dia tukang sol sepatu, atau sekalipun dia tukang laundry, tidak mematahkan kita untuk selalu hormat dan berbicara yang baik kepada beliau. Jangan karena tingginya prestasi yang kita miliki merontokkan budi pekerti dan karakter dari seorang santri. Seorang santri memiliki karakter yang baik dibandingkan siswa atau mahasiswa yang di luar. Kita dibentuk menjadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata baik berdasarkan Al-Quran, hadis, kitab yang sudah kita pelajari. Maka jangan sampai sekali lagi tingginya prestasi, tingginya ilmu yang kita miliki dapat merontokkan budi pekerti dan karakter dari seorang santri. Jangan sekalipun kalian pernah berucap, jangan sekalipun kita berucap perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Hormati beliau. Dalam kitab Sifat As-Safwah Imam Ibnu Zawji mencatat dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar Abdullah Al-Muzani menyampaikan 4 perkara yang sangat mendalam dan harus selalu ditanamkan di dalam diri seorang santri. Yang pertama adalah ketika kamu melihat orang yang lebih tua daripada dirimu, harusnya kita berpikir bahwasanya dia sudah ada di bumi ini, di dunia ini, dan sudah melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Dia lebih tahu daripada kita, dia lebih dulu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, selalulah berpikir bahwasanya mereka lebih dulu ada di bumi ini dan sudah melakukan ibadah, amal soleh dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus ditanamkan oleh diri seorang santri, apabila kamu melihat orang yang lebih muda daripada dirimu, tanamkan dalam hati, dia belum, tapi dirimu sudah melakukan dosa-dosa. Dia walaupun dia lahirnya sebelum dirimu,
tapi dirimu sudah melakukan dosa-dosa. Dia belum sama sekali. Selalu diingat. Yang ketiga, selalu melihat teman. Ketika teman memuliakan dirimu, ingat apabila temanmu atau rekanmu atau sahabatmu selalu memuliakanmu, membangga-banggakan dirimu, selalulah berpikir bahwasanya ini adalah kualitas kebajikan yang telah mereka lakukan. Jangan pernah berpikir bahwasanya ilmu yang kalian miliki ini sangat tinggi, kemudian mereka memujimu. Janganlah pernah berpikir bahwasanya dirimu hebat, tapi berpikirlah bahwasanya itu merupakan kualitas kebajikan yang mereka miliki. Yang terakhir, ketika kamu melihat mereka kurang memuliakanmu, apabila mereka songong kepada dirimu, tidak menganggap dirimu tinggi, tidak menganggap ilmumu tinggi, jangan berpikir bahwasanya mereka buruk, tapi berpikirlah bahwa dan introspeksi dirilah, ini karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi seorang santri harus berpikir sebelum berucap, harus lebih banyak mendengar daripada berucap atau berbicara. Ingat, Allah menciptakan dua telinga, hanya satu Allah menciptakan mulut. Ini adalah bentuk introspeksi diri kita untuk selalu mendengarkan nasihat-nasihat, perkataan-perkataan ustadz, kiai atau guru, yang harus selalu kita ingat. Perkataan-perkataan mereka selalu baik, nasihat mereka selalu baik. Jangan pernah berpikir apapun yang keluar dari mulut mereka adalah sesuatu yang buruk. Mereka selalu mendoakan kalian. Di setiap malam selalu berpikir apakah nilai kalian akan bagus, apakah nanti kalian akan naik kelas. Seperti itulah, makanya lebih banyaklah kalian mendengar daripada berbicara. Ini pentingnya budi pekerti bagi seorang santri, membangun karakter yang harus ditanamkan dalam hati dan jiwa. Jangan berpikir bahwasanya pencapaian tinggi kita meruntuhkan moral dan karakter yang sudah kita bangun di pesantren, yang sudah kita bangun di madrasah, yang sudah kita bangun di majelis ilmu. Jangan sampai perkataan-perkataan kita menghancurkan budi pekerti dan karakter. Sebuah pencapaian tinggi tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Sekali lagi, pencapaian tertinggi kita bukan sebagai alat untuk merendahkan orang lain dengan nada bicara kita. Rendahkan nada bicaramu, lebih banyaklah mendengar apapun yang diucapkan, dan apapun yang diucapkan insya Allah pasti baik. Etika berkomunikasi ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang harus kita tanamkan bahwasanya siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan baik ataupun diam. Kalau memang tidak bisa, lebih baik kita diam. Lisan itu adalah ibarat pisau. Apabila kita gunakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Namun apabila kita menggunakan lisan kita dengan hal-hal yang buruk, insya Allah akan berbalik kepada kita hal-hal buruk itu. Jadi gunakan lisan kita, perkataan kita, nada bicara kita, dan kepada siapa kita berbicara. Jangan sampai identitas seorang santri yang berbudi pekerti luhur dan memiliki karakter yang baik hancur dengan perkataan-perkataan kotor yang diucapkannya. Kita adalah seorang santri, seorang yang menuntut ilmu, seharusnya mengucapkan kata-kata baik, seharusnya perkataan-perkataan keluar yang dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang buruk. Rasulullah SAW sabda dalam hadisnya, aksaru hayat ibni Adam fi lisanihi, mayoritas kesalahan dari anak Adam adalah dari lisannya.
Sekali lagi, jangan pernah kita gunakan lisan kita untuk merendahkan orang lain karena kita memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Ingat, kapasitas ilmu yang tinggi ketika di masyarakat tidak pernah dilihat sekalipun. Yang pertama kali dilihat oleh masyarakat adalah budi pekerti dan karakter yang dibangun di majelis ilmu, di pesantren dan di madrasah. Masyarakat akan melihat bahwasanya kualitas pesantren dilihat dari santrinya ketika dia pulang. Bagaimana dia berucap, bagaimana berperilaku, bagaimana sikap-sikap baiknya yang diajarkan di pesantren. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan ini penjelasan, mudah-mudahan kita selalu diberikan peringatan untuk tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Lisan kita gunakan dengan perkataan-perkataan yang baik agar identitas santri yang berbudi pekerti luhur, berkarakter yang baik, berperilaku yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik tertanam di dalam diri kita. Dan ketika di masyarakat bisa menilai bahwasanya kita adalah santri yang memiliki adab, yang memiliki karakter yang baik terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Barakallahu fi wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad